Warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi saudaraku Rabu Wage ya, dimanapun Anda berada. Ya, kajian materi kali ini kita belajar dari kasus Gus Miftah ya, Satrio Wirang yang menimpa Gus Miftah. Itu adalah wujud Satrio Wirang itu seperti itu ya. Ya. Jadi bisa terjadi karena orang lain, bisa terjadi karena kelakuan dia sendiri. Ya, Satrio Wirang itu kondisi berada di puncak, ya, berada di puncak terus dijatuhkan, tidak bisa bangkit. Ya. Kecuali Tuhan sedang mengangkat lagi. Di situ harus ada pertobatan. Ya, sebelum tak lanjutkan materi itu, menanggapi komentar saudara Arwa Sutarni. Anwat Sutrani. Aku sering sampai sakit hati, sakit ulu hati, dan bisa merasakan adanya hal-hal yang buruk di suatu tempat. Saya pasti langsung nggak betah di tempat itu. Hal-hal yang buruk itu apa? Apakah kejadian yang akan terjadi pada diri Anda? Atau ada makhluk halus di sekitar situ? Jadi kalau Anda adanya benturan energi, terus Anda sampai sakit ulu hati, itu tanda energi sukma Anda itu lemah. Itu bukan sebuah kelebihan, ya, tapi kekurangan yang Anda harus perbaiki dengan meningkatkan kualitas dari sukma Anda. Yang perlu Anda lakukan adalah perbanyak, ya, puasa. Itu salah satu cara, ya. Salah satu strategi yang bisa Anda lakukan untuk mengembalikan energi dari sukma Anda. Ya. Ketika sukma Anda kuat, otomatis ya, sakit tadi itu bisa Anda kontrol, ya, bisa Anda kendalikan. Ya, jadi seperti itu. Nah, kembali lagi ke materi ya, belajar dari Satrio Wirang. Apa itu Satrio Wirang? Satrio Wirang itu adalah kondisi, ya, kondisi kita berada di puncak kejayaan. Kita wis jaya, tapi tiba-tiba jatuh sejatuh-jatuhnya. Nah, ini yang dialami oleh Gus Miftah. Jadi kita jadikan sebagai pelajaran hidup. Di situ ada dua pelajaran hidup. Yang satu Satrio Wirang, yang satu Idu Geni, ya, atau Sabdo Dadi. Lah, Idu Geni, Sabdo Dadi itu ada di dalam penjual teh. Itu ada. Ya. Kenapa kok ada? Karena dia itu terzalimi, tersakiti secara mental dan batinnya. Coba bayangkan ya, kalau Anda tiba-tiba berada di posisi penjual teh tadi. Ya, di tempat itu kan pengajian toh. Ya. Ketika Gus Miftah ngomong seperti itu, ya, sing guyu cekakaan itu kan tidak berpikir ke situ. Tapi sing hatinya baik, ya, sing hatinya positif, dia akan merasa kasihan terhadap penjual es tadi. Apa yang terjadi? Ya, akhirnya semua itu kan sambat kepada Tuhan. Ya Allah rek saknoim. Loh, itu doa. Coba ketika yang berdoa itu lebih banyak, ya, lebih banyak daripada yang cengengesan, ya, otomatis ini akan membooster, memberikan energi rasa kepada si penjual es. Lah, penjual es ini juga malu, ya, juga merasa terhina, malu, terhina, wis pokok entek. Dan dalam kondisi jihad fisabilillah, golek nafkah gawe anak bojo, dan dilakukan di tempat yang katakanlah sakral, ya, pengajian itu sakral. Ketika Anda berdoa di sebuah tempat pengajian, ada dilakukan pengajian, itu pasti dikabulkan karena energinya positif, ya. Lah, berhubung dia tidak bisa mengendalikan, sakit hati itu seketika tes.
didengar sama Tuhan, akhirnya apa? Menjatuhkan Satrio Wirang kepada Gus Miftah. Ya Satrio Wirang akhirnya apa? Ya terhina seluruh dunia. Loh ya teman-teman, sampai ada diparodikan video gitu ya. Orang asing itu ya, bawa aqua atau apa itu. Ya. Bawa minuman itu, wah, diteteng-teteng. Ya, coba Anda lihat ya, di YouTube, di TikTok ya, banyak sekali. Itulah gambaran seperti itu. Sama juga saya ini ketarik ya untuk membahas ini di channel ini. Itu karena supaya bisa menjadi pelajaran. Loh, narik kepada siapa? Banyak tuh yang ketarik ya, yang kasih sumbangan lah, yang kasih mau macam-macam. Itu karena ketarik itu. Nah, itulah pelajaran yang bisa kita dapatkan. Ya. Pelajaran yang bisa kita dapatkan dari peristiwa itu. Kita tidak menghakimi ya, si Gus Miftah atau si penjual es, enggak. Tapi kita bagaimana bisa mendapatkan pelajaran, ilmu, hikmah dari Satrio Wirang yang dialami Gus Miftah, dari itu geni yang dilakukan, ya, entah itu sengaja atau tidak sengaja. Sama Gus Miftah entah sengaja atau tidak sengaja, atau karena sudah memang karakternya seperti itu. Ya. Yang pasti ya, ketika itu katakanlah ada hukuman Tuhan, ada hukuman, ini kan bentuk hukuman Tuhan toh. Satrio Wirang itu pasti dilakukan secara berulang kali. Ya ternyata terbukti. Banyak video-videonya yang menghina itu kan muncul semua ke permukaan. Ya selama ini tidak berani muncul ke permukaan karena apa? Dia punya kekuatan politik lah di balik kekuasaan. Gitu ya. Nah itu. Tapi jika Tuhan sudah berkehendak ya seperti itu. Satrio Wirang dijatuhkan. Nah inilah pelajaran yang teman-teman Rabuwake harus pahami gitu ya. Rabuwake harus pahami ya, supaya apa? Supaya Anda ini katakanlah jangan sampai dilakukan itu ya. Jadi kuncinya itu sebenarnya sederhana teman-teman ya. Kuncinya itu sebenarnya sederhana. Iling dan waspada ya. Bentuk iling kita kepada Tuhan itu adalah mengerjakan ibadah dan tirakat. Itu yang harus Anda lakukan. Ya, ibadah dan tirakat bisa Anda aplikasikan di dalam kehidupan Anda. Ya, akhirnya Anda menjadi santun, ya, tidak ngawur wis. Ya, iya. Saya kalau saya fokuskan ya, saya fokuskan bisa membahas ya, membahas si penjual es. Saya kondisikan ya, visualisasi seolah-olah saya yang menjadi penjual es. Wes tidak bisa ya teman-teman ya. Ya. Air mata ini keluar, drotos. Tidak bisa saya lanjutkan materinya gitu loh. Karena tidak sanggup. Ya, karena apa? Saking loro hati ini. Nah, itulah bahayanya. Satrio Wirang dan itu geni. Pelajaran dari kasus Gus Miftah. Ya, Anda harus bisa mengambil positifnya. Tidak usah menghakimi apa si Gus Miftah atau si penjual es. Ya. Yang perlu kita lakukan adalah ambil manfaat dari peristiwa itu. Untuk menjadikan pribadi Anda menjadi lebih baik lagi. Demikian, akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, rahayu, rahayu.